Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenier Ferrari dari Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aksara Kaganga, yaitu aksara asli suku Rejang Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kaganga disebut juga huruf ringkung atau likung. Kaganga merupakan turunan dari aksara Kawi. Aksara Kaganga memiliki 27 huruf yang juga dapat disebut bua atau bayang. Bua atau bayang dalam aksara Kaganga terdiri dari 19 huruf tunggal dan 8 huruf pasang. Huruf tunggal dalam aksara Kaganga disebut bua tuai, sedangkan huruf pasangan pada aksara Kaganga disebut bua nyimbang. Selain itu, aksara Kaganga juga memiliki beberapa tanda baca. Tanda baca pada aksara Kaganga disebut anok huruf yang berperan sebagai tanda perubahan bunyi. Berikut bua atau bayang pada aksara Kaganga. Ka, ga, nga, ta, da, na, pa, ba, ma, ca, ja, nya, sa, ra, la, ya, wa, ha, mba, nga, nda, nja, a, mpa, nka, nta, nca. Juga terdapat koma, titik, tanda mati atau sukun, dan awal kalimat. Huruf ka, ga, nga, ta, da, na, pa, ba, ma, ca, ja, nya, sa, ra, la, ya, wa, ha, dan a merupakan buak tuai. Sedangkan mba, nga, nda, nja, mpa, nka, nta, dan nca merupakan buak nyimbang. Tanda baca atau anok huruf dalam aksara Kaganga. Yang pertama, luan dengan perubahan bunyi i dengan tanda titik yang diletakkan pada bagian kiri atas huruf tunggal. Contohnya, pada huruf K, jika diletakkan tanda baca luan, maka akan terjadi perubahan bunyi menjadi ki. Yang kedua, tali dengan perubahan bunyi menjadi K. Dengan tanda garis miring kecil yang diletakkan pada bagian kiri atas huruf tunggal, contohnya huruf K akan berubah bunyi menjadi K jika kita letakkan tanda baca tali. Yang ketiga, micu dengan perubahan bunyi O dengan tanda silang yang diletakkan pada bagian kiri atas huruf tunggal. Contohnya, huruf K. Huruf K akan berubah menjadi ko jika kita letakkan tanda baca micu. Yang keempat, mica. Perubahan bunyi yang terjadi E dengan tanda titik dua sejajar yang diletakkan di antara ujung kiri bawah huruf tunggal. Contohnya, huruf K akan berubah menjadi ke ketika kita letakkan tanda baca mica. 5. Bitan. Dengan perubahan huruf U dengan tanda titik yang diletakkan pada bagian kiri bawah huruf tunggal. Contohnya, huruf K akan berubah menjadi ku jika kita letakkan tanda baca bitan. Yang keenam, ratau dengan perubahan bunyi menjadi N dengan tanda titik dua sejajar yang diletakkan di antara ujung kanan atas huruf tunggal. Contohnya, huruf K ketika kita letakkan tanda baca ratau, maka akan berubah bunyinya menjadi kan. 7. Tulang dengan perubahan bunyi eng dengan tanda titik yang diletakkan pada ujung bagian kanan atas huruf tunggal. Contohnya,
Huruf K akan berubah menjadi kang ketika kita letakkan tanda baca tulang. 8. Limur muris dengan tanda baca R dengan tanda segitiga menghadap ke atas yang diletakkan pada bagian depan huruf tunggal sebelah kanan. Contohnya, pada huruf K akan terjadi perubahan bunyi menjadi kar ketika kita tambahkan tanda baca limur muris. Penggunaan tanda baca di ujung kata atau akhiran. Ini merupakan sambungan dari tanda baca yang tadi. Kesembilan, tiling dengan perubahan bunyi I dengan tanda segitiga menghadap ke bawah yang diletakkan pada ujung bagian kanan atas huruf tunggal. Contohnya, huruf K, ketika kita letakkan tanda baca tiling, maka akan berubah menjadi kai. 10. Tulung dengan perubahan bunyi U dengan tanda segitiga menghadap ke atas dan diletakkan pada bagian belakang huruf tunggal sebelah kiri. Maka huruf K ketika kita letakkan tanda baca tulung akan berubah bunyinya menjadi kau. 11. Rati dengan perubahan bunyi M dengan tanda titik 3 yang diletakkan pada ujung bagian kanan atas huruf tunggal. Pada huruf K ketika kita letakkan tanda baca rating, maka akan ada perubahan menjadi kam. 12. Jina dengan perubahan bunyi H dengan tanda titik 2 yang diletakkan pada bagian depan atas huruf tunggal sebelah kanan. Contohnya, pada huruf K akan terjadi perubahan bunyi menjadi K ketika kita letakkan tanda baca jina. Terakhir, muris atau mematikan huruf atau juga disebut sukun dengan tanda bulat yang diletakkan pada ujung bagian kanan atas huruf tunggal. Contohnya, huruf K akan menjadi huruf K tunggal ketika kita letakkan tanda baca muris. Berikut contoh penggunaan aksara K ganga pada kata dalam bahasa Rejang. 1. Kepahiang. Kita penggal menjadi ke, pa, ki, dan yang dengan tanda baca masing-masing. Kedua, sadei dengan kita memenggalnya menjadi sa, de, i yang artinya desa. 3. Alo. Kita penggal menjadi a, le, u artinya pergi. Yang keempat, bele. Kita penggal menjadi b, le, ka artinya pulang. Yang kelima, pita. Kita penggal menjadi pi, ta, te, artinya parang. Kemudian contoh penggunaan buak nyimbang dalam aksara kagang. Yang pertama, timba. Kita penggal menjadi ti dan mba. Yang kedua, canda. Kita penggal menjadi ca dan nda. Yang ketiga, tangga. Kita penggal menjadi ta, nga. Yang keempat, tampa. Kita penggal menjadi ta, empa. Yang kelima, ninja. Kita penggal menjadi ninja. Demikian contoh penggunaan aksara kaganga dalam kata ataupun dalam kalimat dalam bahasa. Silakan mencoba dengan menggunakan tanda baca yang tadi sudah dijelaskan. Sekian pembahasan tentang aksara kaganga Kabupaten Kepahyang. Saya, Jenier Ferrari, mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Video ini dibuat semata-mata dengan niat untuk melestarikan aksara kaganga yang merupakan aksara suku Rejang. Jika terdapat kritik dan saran untuk kebaikan di kemudian hari, silahkan disampaikan melalui WhatsApp dan email yang sudah tertera di layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.